Kita ini visinya hidup kita Bapak Ibu. Kata orang, uang bukan segala-galanya, tapi faktanya segala-galanya butuh uang. Ini fakta. Bapak Ibu mau terima atau tidak, faktanya seperti itu. Dan ini visi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman Bapak Ibu semua, bahwa hidup itu adalah pilihan yang Bapak Ibu sudah tahu. Dan pilihan nomor satu adalah mencapai yang namanya, semua orang pengen mencapai yang namanya ini, benar ya? Yang belum tahu ya, sukses ini setiap orang punya persepsi, pandangan, pengertian masing-masing, benar gak? Ya. Tapi buat saya sederhananya, sukses buat saya adalah S-nya saya, U-nya usaha, K-nya karena, S-nya saya, E-nya enggan, S-nya sengsara. Saya yakin di ruangan ini nggak ada satu orang pun yang mau sengsara, benar nggak? Ya. Makanya kita harus lakukan sesuatu buat hidup kita hari ini, karena itu yang akan memberikan impact 5-10 tahun ke depan, tergantung apa yang kita kerjakan hari ini. Salah satu yang diajarkan oleh orang tua saya yaitu lewat pendidikan. Kamu sekolah yang benar supaya apa? Supaya kamu sukses. Dari TK, SD, SMP, SMA, kemudian kuliah. Kuliah di sini ada yang jadi dokter, ada yang jadi arsitek, ada yang jadi pilot, ada yang jadi pengacara dan lain sebagainya. Saya punya teman ketiga, ini sebagai contoh ya, keempat profesi ini Bapak Ibu. Begitu saya tanya mereka semua, satu pertanyaan yang sama. Guys, kalau kalian kerja nggak dibayar mau nggak? Jawabannya apa? Ya nggak mau lah. Terus mereka jawabnya apa? Terus anak istri saya mau dikasih makan apa? Beda profesi ya Bapak Ibu. Beda profesi, ujungnya apa Bapak Ibu? Mencari penghasilan, income. Ya. Padahal kalau kita perhatiin ini sejarahnya, waktu kita disekolahin sama orang tua kita, berapa biaya yang dikeluarkan dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah, sampai ya salah satu profesi ini? Ada nggak 100 juta? 500 juta? 1 miliar? Bisa, lebih bahkan ya. Jadi uang ini adalah investasi yang dikeluarkan sama orang tua kita. Kemudian waktunya berapa lama? 10 tahun? 15 tahun? 15 tahun, berarti investasinya uang dan waktu. Oke. Apa harapannya kalau misalnya kita udah keluar uang dengan melakukan ini semua, ujungnya? Mendapatkan penghasilan kan untuk sukses, benar kan? Ya, oke. Dan ini yang terjadi Bapak Ibu. Ini yang terjadi. Saya lihat sendiri, Bapak Ibu nggak perlu setuju dengan cerita saya, tapi ini yang saya lihat dari orang tua saya. Pada saat mulai bekerja di usia 25, UMR misalnya di Jakarta 4 juta. Oke? 10 tahun kemudian di umur 35. Oke lah, let's say gajinya 8 juta. Yang kita bicara rata-rata ya. Di 10 tahun kemudian di umur 45 tahun, gaji 10 juta. 10 tahun kemudian di usia puncaknya, oke, let's say gaji 15 juta. Ya. Kita lihat nih. Garisnya selalu menukik ke atas, mengikuti dengan bertambahnya pengalaman dan usia. Di puncak karirnya dia, begitu terima 15 juta, masuk pensiun, penghasilannya apa? Turun drastis, boom. Nah, masalahnya ada satu garis di teman-teman Bapak Ibu semua yang selalu mengikuti pendapatan kita. Yang lucunya, begitu kita pensiun, dia nggak ikut pensiun, tapi dia terus naik, yaitu apa? Kebutuhan hidup. Ini yang terjadi Bapak Ibu ya. Padahal pada saat kita sudah bekerja selama berapa lama? 30 tahun kita bekerja. 30 tahun bekerja, kita kerja buat keluarga, benar ya? Oke. Yang pertama, buat keluarga apa? Punya tabungan. Benar ya? Yang kedua, tanah atau rumah. Kemudian yang ketiga apa? Kendaraan. Yang keempat, anak-anak sekolah dan lain sebagainya. Banyak lah. Nah, masalahnya dengan bertambahnya umur, mohon maaf nih, saya bukan nakut-nakutin teman-teman Bapak Ibu. Ini usia yang kita sudah tidak muda lagi. Berapa kali saya ketemu teman-teman saya yang bawa anaknya sudah SMP, SMA, bahkan kuliah. Setiap kali saya ketemu mereka, saya langsung ngerasa, gila ya.
kali ya waktu, ternyata kita sudah tidak muda lagi kan begitu. Nah begitu masuk usia di atas 55, fungsi organ tubuh kita tidak sekuat 20-30 tahun yang lalu. Benar nggak Bapak Ibu? Dan ini yang terjadi sama ayah saya. Kerja sudah puluhan tahun, tiba-tiba kena kanker prostat. Ya, pada saat dirawat di Pertamina 1,5 minggu kurang lebih biaya yang dikeluarkan hampir 250 juta Bapak Ibu. Apa yang terjadi pada saat orang sudah bekerja selama puluhan tahun, begitu ada faktor eksternal kita tidak bisa kontrol. Orang kaya bisa nggak kena stroke? Orang miskin? Orang kaya bisa nggak kena jantung? Orang miskin? Penyakit nggak bisa melihat status sosial. Tapi begitu terjadi, bayar dokter, beli obat-obatan, bayar rumah sakit, seperempatnya isinya buat warisan anak. Ini true story Bapak Ibu, nggak ngada-ngada. Dulu saya minta uang sama orang tua saya gampang banget pada saat mereka masih aktif. Begitu pensiun, pap! Nggak segampang waktu mereka aktif. Dan ini realita Bapak Ibu. Artinya apa? Pada saat ini terjadi di keluarga saya Bapak Ibu, sekarang ayah saya sudah nggak ada, tinggal ibu. Ibu saya sudah tidak kerja. Ya untung anak yang nomor 3 duitnya banyak. Jadi ibu saya hidup pensiunnya santai. Nah, ini sebelumnya mau diwariskan ke saya. Pola hidup ini, pilihan hidup ini mau diwariskan ke saya. Dan saya sudah lihat pilihan hidupnya ini diwariskan dari orang tua sebelumnya. Waktu mau diwariskan ke saya langsung mikir, oh, tar dulu tar dulu. Aku nggak mau ngikutin perjalanan siklus hidup yang mama papa sebelumnya, Mbak Putri sama Mbak Kakung lakukan, yang akhirnya pensiun cuma di rumah. Mohon maaf, aku nggak mau. Lahir di Cipulir, kecil di Cipulir, gede di Cipulir, tua di Cipulir, mati di Cipulir. Saya bilang macam mana hidup macam ini gitu kan. Saya punya hidup saya keliling dunia. Di saat saya pensiun nanti, boleh nggak kita bercita-cita seperti itu? Ya, jangan hidup kita habis cuma buat kerja. Ya, nah ini yang buat saya akhirnya saya membuat keputusan untuk membuat keputusan punya pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua ini adalah saya membuat backup plan. Backup plan ini segala sesuatu yang terjadi pada saat tali yang pertama putus, kita masih punya tali yang kedua Bapak Ibu, yaitu penghasilan ban serep. Ini tidak pernah diajarkan di sekolah. Saya dulu diajarkan di sekolah, cuma lulus sekolah, nyari kerja, udah selesai. Buat saya, ternyata di luar sana pelajarannya luar biasa. Begitu saya tahu pentingnya punya backup plan, ada perusahaan energi dari Jepang yang memberikan potensi, ini baru potensi ya Bapak Ibu, 100 juta sebulan, 1-3 tahun yang bisa dicapai Bapak Ibu. Saya nggak tahu ya, buat Bapak Ibu 100 juta sebulan gede apa enggak, tapi buat saya besar sekali Bapak Ibu. Dan 100 juta sebulan Bapak Ibu, ini adalah jawaban dari semua masalah-masalah hidup saya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Dengan uang ini, saya tetap akan ngadepin masalah, tapi kan masalahnya beda. Kalau nangisnya di angkot sama nangisnya di BMW kan beda, benar nggak? Sama-sama sedih, benar nggak? Bayangin Bapak Ibu, bayangin ya, biar dapat gitu loh emosinya. Udah sedih naik angkot, sebelahnya boketek, lagunya dangdutan, disco dangdut. Kebayang nggak pecah kepala Bapak Ibu? Ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sedih yang sama, masuk BMW mobil Bapak Ibu sendiri, AC-nya tinggal Bapak Ibu gede, lagu sedihnya juga Bapak Ibu yang setting. Sedih juga, tapi sedihnya masih nikmat, benar nggak? Termasuk sakit Bapak Ibu. Saya sudah ngalamin fase yang dimana saat ibu yang sangat saya cintai dan sayangin, sakit kakinya, jerit-jerit di rumah. Adik saya dengan enaknya ngomong, oh segera itu diurus BPJS, mbahmu, saya bilang, ini ibu kita udah sakit jerit-jerit nangis Bapak Ibu. Gak bisa nunggu BPJS ngurus dulu, benar gak? Ya. Nah akhirnya saya langsung telepon Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro. Halo Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro, tolong segera kirim ambulans sekarang. Terus dia ngasih tahu, Pak ini ada biaya. Iya saya tahu, kirimin aja, nanti saya bayar. Dah. Singkat cerita, akhirnya dalam waktu singkat itu ambulans dari Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro nyamperin ke rumah kakak saya. Kebetulan ibu saya lagi tinggal di sana. Yaudah langsung diangkut pakai ambulans, semuanya saya dokumentasikan Bapak Ibu. Begitu sampai Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro, saya langsung samperin sama dokter sama suster yang di sana. Dok, sus tolong taruh ibu saya di kamar terbaik yang rumah sakit ini punya.
Kenapa saya bisa ngomong Bapak Ibu? Ini ibu saya masalahnya, yang ngelahirin saya, yang membuat saya bisa seperti sekarang. Jadi saya akan berikan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Bisa nggak kalau tanpa uang Bapak Ibu? Nggak bisa. Dan akhirnya ibu saya dibawa ke VVIP-nya Rumah Sakit Bintaro Pondok Indah. Ada yang tahu rumah sakitnya? Mau tahu biayanya di sana? Mau tahu? Dirawat dulu Bapak Ibu biar tahu. Asli mahal banget. Tapi buat saya mahal itu kalau nggak ada duitnya. Kalau Bapak Ibu ada duitnya mahal nggak? Ya sudah. Nah sekarang kita kembali ke pilihan yang kedua Bapak Ibu ya. Jadi waktu saya ngelihat ada perusahaan Enagic Bapak Ibu yang memberikan potensi Bapak Ibu ya. Potensinya berapa Bapak Ibu, bisa tolong bantu saya baca sama-sama? 100 juta. Berapa? 100 juta. Berapa? 100 juta. Pengen? Bapak Ibu kelihatan nggak dari kaca? Lihat mobil-mobil kendaraan di luar sana Bapak Ibu. Mereka pada ngapain? Sama nggak sama yang di sini? Yang di sana nggak tahu aja Bapak Ibu, bahwa untuk dapetin 100 juta cuma ajak temannya ngomong, kamu mau duit nggak? Butuh 100 juta nggak sebulan? Kamu butuh ikut kesini, kamu dengerin doang. Udah. Loh saya beneran nggak ada, karena saya dulu digituin juga sama teman saya Bapak Ibu. Dan saya sebagai teman yang baik, ya udah saya datang dengerin doang. Pas saya dengerin, lah Bapak Ibu lihat nggak rekening saya tadi Bapak Ibu? Lihat ya? Siapa yang lihat? Angkat tangan. Lihat ya? Berapa juta Bapak Ibu? Itu rekening dari BCA Bapak Ibu. Saya nggak berani masukin. Kalau masukin itu masuk kategori pidana Bapak Ibu. Ngerti nggak? Ini yang ngomong depan Bapak Ibu, D3 Protelan, IPK-nya 2,4. Raportnya kan Bapak Ibu bisa lihat sendiri, benar nggak? Saya bukan orang hebat Bapak. Yang hebat nih perusahaan Enagic yang mampu membuat kita orang biasa jadi luar biasa Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk perusahaan Enagic. Dan hari ini Bapak Ibu beruntung sekali ya. Karena saya merinding sendiri ya, udah 12 tahun loh Bapak Ibu. Oke, jadi perusahaan Enagic yang dimiliki oleh Mr. Oshiro punya visi untuk yang namanya sehat sejati Bapak Ibu. Ini visi keren banget menurut saya. Simple tapi powerful sekali. Mr. Oshiro bilang, saya sekali. Saking semangatnya. Ngetes doang sih sebenarnya Bapak Ibu ngantuk apa enggak gitu. Visinya gue rubah hari ini. Sehat sejati. Kenapa sehat sekali? Sehat sekali tuh kayak saya sehat sekali. Oke. Jadi Mr. Oshiro bilang bahwasannya kita manusia hidup di dunia ini harus mencapai yang namanya sehat sejati. Yang pertama, sehat secara fisik. Karena kenapa? Kalau kita sakit secara fisik, bisa nggak kita beraktivitas untuk mencari penghasilan? Nggak bisa, selesai. Saya, mungkin Bapak Ibu, mohon maaf ini selingan sedikit, pernah tahu almarhum pelawak namanya Pepeng? Saya pernah ketemu langsung berbaring di tempat tidur Bapak Ibu. Dan saya nggak kebayang waktu itu tiba-tiba kalau saya di posisi beliau. Sulit sekali untuk namanya nikmatin, makanya dia sebut kamarnya jadi goa akhirnya. Ya jangan sampai kita mendapatkan seperti itu. Makanya Mr. Oshiro fokus yang pertama sehat secara fisik. Makanya dia ciptakan sebuah teknologi Bapak Ibu. Teknologi dalam bentuk mesin. Nah, jadi produknya itu ya keren banget. Nih saya kasih tahu produknya. Kenapa saya bilang harus ada produk? Karena kalau perusahaan menawarkan sebuah informasi peluang tanpa ada produk, hati-hati Bapak Ibu, bisa jadi itu money game. Oke? Produknya sudah ada ribuan tahun yang lalu. Sebelum perusahaannya ada. Yang pertama. Yang kedua, produknya Bapak Ibu sudah konsumsi puluhan tahun. Kalau lagi makan Bapak Ibu nggak konsumsi, keselak. Seret. Yang ketiga, produknya Bapak Ibu, ciptaan Tuhan. Kira-kira kebayang nggak produknya apa? Air. Ada nggak yang bosan minum air putih? Ada yang belum pernah minum air putih di ruangan ini? Ada? Ada? Ada yang perlu dijelaskan air putih? Ada? Nggak ada kan? Artinya apa? Airnya aja udah bermanfaat Bapak Ibu. Nah, Enagic ciptakan teknologi dalam bentuk mesin.
agar air tersebut bisa menjadi air seperti mata air ciptaan Tuhan yang Tuhan kasih untuk di negara-negara tertentu, kayak air Zam-Zam di Mekah, Lourdes di Prancis, Talcott di Meksiko, Northern di Jerman, dan lain sebagainya. Nah, mata air inilah yang dibuat sama perusahaan Enagic agar kita mendapatkan air yang dibutuhkan sama sel organ tubuh kita. Ya, ini pemahaman saya yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, saya ingin sampaikan ke yang merekomendasi. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jangan percaya sama saya. Percayalah sama yang saya pegang bukunya Dr. Hiromisinya. Buat yang nggak tahu, Bapak Ibu pegang handphonenya nanti, cari tahu namanya Hiromisinya. Beliau ini adalah kepala rumah sakit Albert Einstein di New York sebelumnya. Kepala dokter-dokter Jepang, komunitas dokter-dokter Jepang yang ada di Amerika. Dan beliau sudah sangat berpengalaman lebih puluhan tahun, karena beliau penyakit ahli dalam kurang lebih begitu, yang cerita tentang masalah fisik tubuh manusia, pusatnya di usus. Dan dia ceritakan tentang air ini di buku ini. Yang ini menarik, beliau bukan bagian dari perusahaan, beliau tidak dibayar. Kalau saya dibayar Bapak Ibu, kalau beliau nggak dibayar. Jadi dia bukan bagian dari perusahaan, dia tidak kerja untuk perusahaan, tapi dia cerita sebagai profesional manfaat air ini untuk pasiennya. Menurut Bapak Ibu, kira-kira airnya bagus atau tidak? Bagus. Airnya itu, brandnya namanya air kangen. Kenapa kangen? Bahasa Jepang artinya return to origin. Nah, kalau udah Dr. Hiromisinya cerita, buat saya nggak ada lagi yang perlu dijelaskan. Sudah final Bapak Ibu, buat saya. Masalahnya, kalau kita cerita apapun, mau bagus atau jelek, pasti ada pro dan kontra. Pasti ada yang percaya nggak percaya, itu hal yang biasa, ya. Nah, makanya waktu saya tahu Dr. Hiromisinya ini sudah promosiin, udah selesai. Buat saya sederhana Bapak Ibu. Kalau air kangen ini, kalau ya misalnya sampai buat bisa bikin orang mati hidup lagi, so what kalau saya masih tinggal di kontrakan? Buat saya it means nothing. Wah, keren. Buat saya nggak ada artinya apa-apa. Yang bagus kan airnya. Hidup saya masih ngontrak, bener nggak? Tidak ada perubahan hidup apa-apa. So what gitu loh, ya. Nah, makanya waktu saya tahu perusahaannya, produknya, dan perusahaannya ini saya kasih tahu ya Bapak Ibu ya, usianya sudah hampir 50 tahun, depan 50 tahun. Punya kantor di 25 negara. Salah satunya yang Bapak Ibu sedang hadirin, ini salah satu kantornya dari 25 kantor di seluruh dunia. Saya saksi hidup yang nemenin perusahaan Enagic meeting sama DP Rindak untuk dapetin izin. Ribetnya minta ampun Bapak Ibu. Baru satu negara. Dan Enagic sudah mengantongin izin di 25 negara. Artinya apa Bapak Ibu? Perusahaan ini perusahaan besar atau kecil? Susah nggak dapatin izin di negara Amerika, di Australia, di Meksiko, di Jepang, di Singapura, di Malaysia? Susah nggak? Bapak Ibu udah nggak usah pusing-pusing ngurusin izin yang kayak gitu. Semua infrastrukturnya sudah, bisnisnya sudah disiapkan untuk kita semua. Kita tinggal jalani sistemnya. Ini yang gila menurut saya. Karena kenapa Bapak Ibu? Saya sudah datang ke kantornya di Toronto. Saya saksi hidup lagi. Waktu saya liburan ke Toronto, saya ketemu teman SMP saya. Saya bilang sama dia, bro, mampir dulu ya ke kantor saya. Ada yang pengen saya urus. Saya bilang gitu. Ya saya langsung kaget karena saya nggak pernah cerita saya punya kantor di Toronto. Kantor di Toronto? Kantor lu di mana ke Toronto? Loh, emang kenapa? Gue nggak boleh punya kantor di Toronto, saya bilang gitu. Ya boleh sih, kalau nggak pernah cerita. Ya udah, makanya nanti ikut gue aja. Nanti lu lihat sendiri, saya gitu. Singkat cerita sampai di kantor Enagic Toronto. Dan saya masuk ke kantor. Udah kayak ownernya aja, saya datangin resepsionis kayak gitu, saya langsung, hi, my name is Joko, I'm from Indonesia, and I would like to use the presentation room. Oh, okay, may I know your distributor ID? Okay, sure, saya kasih tahu, bla 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 bla. Teman saya dengerin, liatin di belakang. Begitu saya dikasih kunci, masuk ke ruangan saya, ruangan kayak gini Bapak Ibu. Saya buka, cekrek, yuk, saya tutup, keren ya ruangan kantor gue. Anjir, ini kantor lu beneran. Kantor gue lu gak lihat gue baru masuk ruangan. Anjir, lu bisnis apaan? Saya ceritain beli 2 Bapak Ibu. Saya gak cerita manfaat air kangen, saya gak cerita tentang kesehatan karena saya bukan ahli medis kedokteran. Saya cuma cerita tentang perubahan hidup aja. Dan Bapak Ibu, sekarang kalau kita sudah tahu nih perusahaan Enagic umurnya sudah 50 tahun, punya izin di 25 negara, produknya bagus, pertanyaannya yang tadi saya bilang ya, apa manfaatnya buat kita? Benar nggak?
Buat apa kita dengar bagus kalau kita nggak dapat manfaatnya? Kan gitu aja, benar nggak? Nah, sehat sejati yang kedua Bapak Ibu setelah sehat secara fisik, yaitu sehat secara finansial. Nah, ini dia bagian yang ditunggu-tunggu. Kalau duit langsung. Oke, sehat sejati yang kedua, sehat secara finansial. Mr. Oshiro buat konsep yang namanya 8-point system. Wah. 8-point system ini sistem bagaimana perusahaan membagikan komisi sama bonusnya. Ya karena itu bagian dari biaya yang harusnya dikeluarkan oleh perusahaan, tapi dia nggak keluarkan. Nggak efektif kata Mr. Oshiro.